Alhamdulillah haqqa hamdih wa syukru lahu ala haqqa syukrih wa nuthni alaihi al-khaira kullah nuhsi thana'an alaihi huwa kama athna ala nafsih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li'azamatih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh tasdiqan li risalatihi wa nubuwwatihi. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, di hari yang berbahagia ini, di hari Jumat, kita diberikan Allah waktu sesaat untuk mencari manfaat atau mengangkat derajat, karena ilmu itu qaliluhu yanfa' wa kathiruhu yarfa'. Qaliluhu yanfa' wa kathiruhu yarfa'. Ada yang tahu maknanya? Ilmu itu qaliluhu yanfa' wa kathiruhu yarfa'. Yang tahu tunjuk tangan. Hah? Tidak ada. Ada mana? Hah? Mana? Silakan. Qaliluhu yanfa' wa kathiruhu yarfa'. Kasih Pak. Qaliluhu yanfa' wa kathiruhu yarfa'. Masya Allah, tabarakallah. Ilmu itu apabila sedikit dia memberikan manfaat, dan apabila dia banyak dia menaikkan derajat, mengangkat derajat. Ahsanti. Untuk Masya Allah. Mau maju ke sini atau diantar sama Fahad? Antar aja Fahadnya. Fahad, sila diantar Pak. Masya Allah, Masya Allah. Baik, mat buka mat, tolong mat. Bajik pun. Bajik ni saya bagi pun. Okay, Pak. Atau Pak. Antar Pak. Masya Allah. Syukran. Ahsanti. Untuk lebih detailnya, dengar kajian Ustaz dengan judul Sedikitnya Bermanfaat dan Banyaknya Mengangkat. Sedikitnya bermanfaat dan banyaknya mengangkat. Alhamdulillah, kita dikumpulkan Allah dalam majlis ini. InsyaAllah sedikit aja. Azan sampai koman. InsyaAllah tidak terlambat. Banyak upunya. Tambah lagi. Masya Allah. Ini dari Rara Hijab nampaknya ini ya. Masya Allah. Ada Rara di sini. Hah? Ada Rara? Berapa orang? Banyak? Kasih sama Rara semuanya. Semuanya bernama Rara. Woi, banyak. Tidak cukup. Berapa orang? Hah? Satu orang? Ayolah, kasih satu Rara. Dua orang. Dua katanya nih. Kasih lagi. Kasih Rara lagi. Saya tidak tahu. Banyak nggak kurang? Taib. Bismillah. Selawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam.
yang menjadi orang yang paling berjasa bila disebut ilmu, sehingga para ulama mengatakan al-ilmu huwa sunnah wal jahlu huwal bid'ah. Al-ilmu huwa sunnah wal jahlu huwal bid'ah. Ada yang tahu artinya? Tunjuk tangan. Hah? Sana, masya Allah. Ya, mana? Pak, sana ujung. Tunjuk tangan, angkat tangannya biar nampak tuh. Al-ilmu huwa sunnah wal jahlu wal bid'ah. Apa artinya? Ilmu itu adalah sunnah dan kebodohan itu adalah bid'ah. Bukan kebodohan, kejahilan. Dan kejahilan. Aywa, mumtaz. Karena orang jahil dengan orang bodoh tidak sama. Orang bodoh itu sama dengan bonga. Nah, orang jahil itu orang yang tidak berilmu. Makanya bid'ah dasarnya tanpa sunnah, sah. Dan makanya al-bid'ah itu disebut dengan al-jahlu, seperti kata Imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah, dan juga diriwayatkan dari As-Sahabiyul Jalil Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhumah. Jadi sampai disebut ilmu itu adalah sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Siapa yang belajar sunnah, dia adalah belajar ilmu. Tapi siapa yang belajar bid'ah, berarti belajar kejahilan, bukan belajar kebodohan. Enggak. Ahli bid'ah banyak pintar-pintar, ahli bid'ah banyak cerdas-cerdas, tapi karena mereka jahil. Jahil itu terbagi dua, karena tidak tahu sama sekali, jahil juga, atau tahu tapi tidak mau tahu, seperti orang tidak tahu, hukumnya sama juga, jahil. Makanya masa sebelum Nabi datang namanya jahiliyah. Setelah Nabi datang namanya masa ilmu. Sahih? Oleh sebab itu patut kita berterima kasih kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Apa tanda terima kasih kita kepadanya? Banyak bersalawat dan salam. Alhamdulillah ya salam. Nah, salah satu yang mesti kita ketahui dari ilmu tentang Nabi alaihi salatu wassalam adalah belajar tentang keluarga beliau alaihi salatu wassalam. Kemarin dalam beberapa pertemuan kita sudah sama-sama mengetahui dan mengambil pelajaran dari istri beliau yang tercinta. Siapa? Khadijah radhiyallahu anha. Manusia luar biasa, kaya tapi tidak sombong, hidup di masa jahiliyah tapi tidak menyimpang, seorang wanita cantik tapi tidak tinggi hati. Akhirnya dipertemukan pula oleh Allah dengan rajulun tayyib khairun nas, sebaik-baik manusia, bal imamul anbiya'i wal mursalin, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasilnya apa? Keluarga bahagia, dunia akhirat. Oleh sebab itu kita ingin seperti mereka, belajar pula dari sirah mereka. Ingin seperti laki-laki seperti Nabi, maka belajarlah sebanyak mungkin tentang sirah Nabi. Sah? Ingin bahagia seperti istrinya para Nabi,
Maka kita belajar tentang sirah para istri Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka manusia atau bukan? Manusia juga. Masih makan? Masih minum? Masih makan, masih minum. Ada marah? Ada. Ada sedih? Ada. Semua itu ada pada mereka. Tapi dengan ilmu yang diajarkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam, semua itu bisa diatur atau dimanage. Marah dimanage atau diatur. Jadi marahnya lillah wa fillah. Kalau marah karena Allah dan demi membela agama Allah. Berarti kalau marah karena kepentingan pribadi boleh enggak? Boleh enggak? Enggak bagus. Tapi kalau agama kita harus marah. Kalau agama kita disinggung harus marah. Tapi kalau hanya karena terdorong oleh kawan lalu jatuh, itu tidak perlu main dorong-dorongan, nanti sama-sama jatuh. Sah? Tersinggung oleh sindiran kawan yang tajam, karena di antara kita ada yang runcing, ada yang tajam. Nah, kalau bertemu runcing sama tajam bahaya. Maka jangan sama-sama dibalas. Sahih? Benar? Ada mereka marah-marah, tapi ketika didinginkan dengan suasana yang penuh keimanan, maka kemarahan itu bisa diredam. Ma'asyiral akhwat yang dirahmati Allah, khususnya para masyayikh kita yang saya hormati, saya muliakan, para pimpinan majelis guru, ustadz ustazah yang ada di markas Al-Lail Fauzan ini. Setelah kita belajar dari ibunda Khadijah radhiyallahu anha, dan akhirnya setiap pertemuan itu ada perpisahan. Ternyata Nabi juga mengalami itu, mengalami bahwasanya memang di dunia ini bukanlah kebahagiaan yang hakiki, bukanlah hidup yang abadi. Ada yang mendahului, ada yang menyusul setelahnya. Nabi alaihissalatu wassalam mengalami hal tersebut. Tapi apakah beliau kehilangan kontrol? Apakah beliau kehilangan arah? Tidak. Sedih boleh, mengeluarkan air mata wajar, tetapi tidak mengatakan kecuali yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Nabi katakan inna al-aina la tadma'. Mata boleh menangis, berlinang air mata. Wa innal quluba la tahzan. Hati boleh bersedih. Walakin la naqulu illa ma yarda rabbuna atau ma yurdi rabbana. Kita tidak mengucapkan kecuali yang diridai oleh Rabb kita. Apa yang diridai oleh Allah? Dapat musibah? Alhamdulillah. Sah? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita puji dia karena Allah terpuji dalam segala keadaan. Tahu tak kalian kenapa Allah terpuji dalam segala keadaan? Yang tahu tunjuk tangan. Tak tahu ya? Saya yang jawab. Tahu ya Mubarak? Oh enggak. Kenapa Allah terpuji dalam segala keadaan? Dapat musibah kita puji juga Allah. Mati bini puji Allah, mati anak puji Allah, mati istri puji Allah. Mati buaya alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, tapi tolong jangan dengar sama istrinya ya. Mati kita puji Allah. Kenapa kita puji Allah? Yang tahu? Karena semua kehendak Allah, semua perbuatan Allah
terpuji. Tidak ada yang buruk satu pun. Ketika dia matikan salah seorang anggota keluarga kita, lalu kita puji dia, Allah akan balas dengan ulaika alaihim salawatum min rabbihim. Apa makna salawatum min rabbihim? Arti kalimat salat pada asalnya adalah doa. Bukan satu, salawat, banyak doa. Tapi doa dari Allah untuk kita maknanya adalah al-maghfirah. Ampunan. Kok banyak sekali ampunan? Iya, dosa kita sangat banyak. Habis itu warahmah dan rahmat. Perlu tak rahmat Allah? Perlu. Tak masuk surga kecuali dengan rahmat. Wa ulaika humul muhtadun. Berapa banyak Allah berikan sama kita. Taib, para masyayikh dan akhwat dirahmati Allah, Nabi pun bersedih sehingga di tahun wafat Khadijah disebut dengan Amul Huzni. Kenapa tidak sedih? Susah untuk kita mengatakan Nabi tidak sedih. Sebab Khadijah adalah manusia pertama masuk Islam. Khadijah adalah wanita pertama bersarang di hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahukah tak kalian dalamnya cinta pertama? Kam min manzilin ya'lafuhul fata wal hubbu yabqa li awwali manzilin. Berapa banyak tempat singgah atau rumah yang disinggahi oleh seorang anak muda, tetapi cinta tetap pada yang pertama. Sahih? Tapi cinta yang halal, cinta yang legal. Sebab cinta yang tidak halal bikin gila. Sahih? Bikin mata tidak mau terpejam di waktu malam. Sah? Kalau cinta seperti ini merusak badan. Oleh sebab itu jangan lakukan. Tapi cinta yang halal bikin tidur nyaman. Sah? Hati tentram. Betul? Makanya kalau sudah ada, cepat laporkan kepada abuya. Iya, laporkan pada ayah bahwa saya sudah bisa mencintai, supaya halalan tayyiban, diikat dengan misakan ghalizan, dia kemudian dihiasi dengan sakinah, mawaddah, warahmah. Inna fi zalika la ayat liqaumin yatafakkarun. Masya Allah, tabarakallah. Indah kan cinta pertama? Sahih? Dan itu yang berlaku juga pada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Sampai-sampai sang istri muda yang satu-satunya yang asih anak darah dinikahi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Aisyah. Ahabbun nasi ila ahabbin nasi ila Allah. Manusia yang paling dicintai oleh manusia yang paling dicintai oleh Allah. Siapa? Rasulullah SAW. Cemburu setelah Khadijah wafat pun masih cemburu. Biasanya kalian cemburu pada yang sudah mati atau yang sudah masih hidup? Udah pernah coba? Itu kok tahu? Memang fitrah wanita ya. Memang sudah terlihat sejak lahirnya cemburu. Jelas? Jadi sensitif anak perempuan ini. Kalau kita punya anak laki-laki dan perempuan, pas kita pulang kita perlu anak laki-laki,
yang perempuan cemburut. Tapi kalau yang perempuan dipeluk dahulu, anak laki-laki mendekat. Hati-hati itu ya. Ini yang punya anak laki-laki dan perempuan, pas pulang jangan dahulukan yang laki-laki, cemburut dia, cemburu dia. Sahih? Nih, tahu saya. Nah, walaupun saya tidak punya anak perempuan, sayang sekali saya tidak punya anak perempuan. Semua anak saya laki-laki. Mana tahu nanti saya dapat menantu dari sini. Hei. Iya, berdoa. Saya dulu ketika dapat uminya tidak kenal sama sekali. Saya berdoa di padang Arafah, dia berdoa di musalla Arafah. Nah, itu. Mau tahu kisah selanjutnya? Baca cerita bersambung. Senja di padang Arafah, ditulis oleh Ustaz Abu Fairuz Al-Batami. Kenal kan? Dia kan pujangga beliau. Bahannya itu dari saya, isinya beliau yang olah. Mau tahu? Saya berdoa di padang Arafah, dia berdoa di musalla Arafah, di Jalan Balam Sakti Panang. Kami belum mengenal. Ternyata doa itu bertemu di Aras. Ternyata kami punya keinginan yang sama. Lalu Allah pertemukan. Dia ingin pergi naik haji, walaupun dengan suami yang sudah berusia tua. Alhamdulillah dapat anak muda. Yang kedua, ingin punya anak hafiz. Alhamdulillah, tentu cari juga bapaknya yang dan ingin pula di waktu muda nih ceritanya. Saya tidak tahu sebelumnya, setelah jadi suaminya baru tahu. Ingin bisa nyetir mobil sendiri. Alhamdulillah bisa naik haji, bahkan tinggal di Madinah. Kemudian bisa apa tadi? Punya anak hafiz. Alhamdulillah anaknya semuanya sudah hafiz kecuali yang ketiga, semoga dapat juga. Alhamdulillah. Dan sudah bisa bawa mobil sendiri walaupun mobil orang. Yang penting kan bisa nyetir sendiri kan. Cuman dia tambahkan lagi satu, citanya baru sekarang aja setelah menikah, supaya saya tidak dimadu. Ya Allah, saya pun dulu lupa juga ketika berdoa. Saya minta seorang istri, kenapa tidak minta banyak dulu? Akhirnya sekarang nak lomba berdoa tidak mau saya. Ya sebab setiap pergi dia ikuti. Dia nak pergi ke Arafah, dia nak ikut juga. Nak pergi musalla Arafah sama juga. Akhirnya dinikmatilah sama-sama sama-sama. Alhamdulillah. Jadi kok sampai ke situ? Kenapa? Azan ya? Wah, kita azan dulu. Masya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله Asyhadu an la ilaha. أشهد أن محمدا رسول الله Asyhadu an أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة la hawla. حي على الصلاة La hawla. حي على الفلاح حي على الفلاح La hawla. الله أكبر الله أكبر Allahu akbar. لا إله إلا الله Wa ana asyhadu an la ilaha. Salatul qa'imah. Para masyayikh dan akhwat yang rahmati Allah SWT, alhamdulillah, sehingga Nabi tahun itu disebut dengan tahun Amul Husni. Kesedihan itu terlihat pada wajah Nabi SAW. Maklum, istri meninggal, dakwah semakin dipersempit, kemudian anak-anak yang ditinggal masih kecil-kecil, butuh orang yang menjaga, yang memelihara, yang menjaga dan melihara, sebab tugas-tugas dakwah semakin berat. Maka Khawlah binti Hakim melihat itu, sebagaimana dulu seorang wanita yang dulu di saat Nabi SAW masih bujang, menawarkan menikah dengan Khadijah radhiyallahu taala anha, yaitu Fatimah binti Munyah atau nah. Kemudian di saat itu Khawlah binti Hakim menawarkan kepada Nabi SAW untuk menikah lagi, karena wanita paham bahwa anak-anak perlu ada ibu. Maka dia tawarkan ke Nabi SAW untuk menikah. Dan siapa yang dipilih? Pertama dia tawarkan Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah masih kecil. Tahu tak umur Aisyah ketika menikah dengan Nabi? Ada yang tahu? 6 tahun. 6 tahun. Sudah besar sekali ya. Sudah besar sekali 6 tahun. Belum. Berarti kelas 1 SD ya. Berarti kelas 1 SD ada boleh nikah. Hah? Dah boleh, nah. Dan ini berlaku, tetapi baru bercampur dengan Nabi di umur 9 tahun. Ini masih ada wanita yang menikah sampai hari di umur 9 tahun, masih ada. Kalian di Madinah waktu di sekolah tahfiz, temannya perempuan umur 21 tahun sudah punya cucu. Hah? Umur 21 tahun sudah punya cucu.
Kok bisa? Hah? Jadi orang hebat. Anaknya pintar, ibunya pintar, neneknya juga pintar. Karena dulu zaman Nabi, Amr bin Al-As dengan anaknya Abdullah bin Amr bin Al-As, jarak umur mereka berdua hanya 13 tahun. 13 tahun. Berarti umur berapa ayah nikah? 12 tahun. Berarti ibunya umur berapa? Kurang 5. Atau kurang 2. 10 atau 9 tahun ibunya. Tapi ayahnya jadi orang besar, jadi juru runding orang Quraisy bahkan sebelum Islam. Kemudian setelah masuk Islam jadi juru runding juga, bahkan jadi gubernur di Mesir. Masya Allah tabarakallah, di masa Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala sampai di masa Muawiyah. Anaknya salah satu dari pencatat wahyu Nabi, wahyu Al-Quran di masa Nabi alaihissalatu wassalam, dan pencatat hadis. Mau jadi orang hebat? Ada yang mau? Subhanallah, karena kita korban media. Allah musta'an. Ala kulli hal, saya juga tidak nyuruh kalian, saya hanya bercerita tentang apa yang terjadi. Nabi alaihissalatu jadi yang tadi 21 tahun sudah punya cucu, umur 9 tahun dinikahkan orang tuanya, umur 10 lahir anak pertama juga perempuan, umur 20 anak perempuannya umur 9 dinikahkan, umur 21 lahir cucu pertama. Masya Allah tabarakallah, juga perempuan. Saya khawatir nanti pas umur 9 dinikahkan lagi, umur 30 sudah punya cicit. Masya Allah. Ini bisa 5 generasi seperti berteman, bersahabat. Masa subhanallah. Dan sehat-sehat, cerdas-cerdas. Walhamdulillah. Ma'asyiral akhwat rahmati Allah SWT. Jadi Nabi alaihissalatu wassalam ditawarkan oleh Khawlah binti Hakim untuk menikah dengan Aisyah radhiyallahu anha. Tetapi karena Nabi alaihissalatu wassalam butuh orang yang mengurus anaknya, maka Khawlah menawarkan seorang wanita yang sudah tua, namanya Saudah binti Zam'ah Al-Amiriyah. Saudah binti Zam'ah Al-Amiriyah termasuk orang-orang pertama masuk Islam. Berarti kalau masuk orang-orang pertama masuk Islam berarti sudah termasuk berumur. Suaminya adalah anak pamannya sendiri, As-Sakran ibn Amr Al-Amiri, adalah saudara Suhail ibn Amr Al-Amiri. Suhail ibn Amr ibn Abi Syams ibn Abi Wad Al-Amiri. Mereka adalah orang-orang pertama-tama masuk Islam dan pernah hijrah ke Habasyah 2 kali. Dari keluarga Al-Amiri ini ada 4 orang yang ikut hijrah ke Habasyah. Saudah binti Zam'ah Al-Amiriyah. Saudah binti Zam'ah Al-Amiriyah. Ma'asyiral khadir rahmati Allah SWT. Akhirnya berita ini disampaikan kepada Saudah, karena suaminya Sakran ibn Amr ibn Abdi Syams ibn Abdi Wad Al-Amiri sudah meninggal sesampainya atau sepulangnya dari Habasyah. Sepulang dari Habasyah. Jadi dinikahi Nabi janda dan sudah berumur.
tapi Allah muliakan dia karena jasanya menerima Islam di awal-awal, kemudian harus sabar hijrah ke Habasyah 2 kali bersama suami. Akhirnya Allah ganti dengan yang lebih baik, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi menyampaikan itu kepada binti Hakim, menyampaikan itu pada Nabi kepada Saudah, dia sangat bergembira dan meminta untuk berbicara langsung kepada ayahnya. Siapa ayahnya? Zam'ah. Saudah binti Zam'ah al-Amiriyah. Saudah binti Zam'ah ibn Amr ibn Adi Syams al-Amiri. Al-Amiri, saudara Suhail ibn Amr, sahabat Nabi yang terkenal. Akhirnya ayahnya pun sangat bergembira karena yang melamar bukan orang biasa-biasa, tapi adalah seorang nabi dari keturunan terkenal, dari keturunan terpandang dari Bani Hashim ibn Abdi Manaf radhiyallahu alaihi wasallam. Akhirnya singkat cerita terjadilah pernikahan itu, dan kembali rumah Nabi alaihi salatu wassalam dihiasi dengan cinta bersama istrinya Saudah binti Zam'ah radhiyallahu taala anha. Jadi meninggal suami ternyata karena dia sabar dan menerima Islam dari awal, maka Allah ganti dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Dan motif atau apa yang menyebabkan Nabi memilih Saudah karena anak-anaknya yang masih kecil, dan biasanya orang yang sudah janda itu berpengalaman untuk mengurus anak-anak. Makanya ketika Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu menikah dengan seorang janda, Nabi bilang, kenapa kamu tidak menikah dengan anak gadis yang masih perawan? Lalu kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, ya Rasulullah, inna jaran taraka banatin fatawajju sayyidan alaihinna wa tuhsina ilayhinna. Ayah Jabir meninggal waktu perang Uhud, maka saya menikah dengan seorang wanita yang sudah janda, yang sudah berumur, supaya mereka bisa diurus oleh saudari atau oleh istri saya tadi. Oleh sebab itu, kalau ada yang menikah dengan duda yang punya anak, maka pandai-pandailah mengurus anaknya, jangan dijadikan musuh. Dan kalau nikah dengan yang masih gadis seumur, tentu berlawan bertumbuk dia. Makanya cari yang seumur dengan maknya. Dan itu salah satu hikmah kenapa Nabi alaihissalam menikah dengan Saudah. Kemudian yang kedua, Saudah yang sudah tua, mau juga Nabi kepadanya, membuat hatinya tak patah dan sedih berkepanjangan. Suaminya meninggal, lalu diganti dengan suami yang sangat mulia, yang sangat baik. Akhirnya Saudah pun merasa hatinya kembali ada yang mengisi. Ini kalau hati kosong, tidak ada yang mengisi, akan selalu dihiasi oleh kesedihan. Oleh sebab itu akhirnya Allah pertemukan mereka di dunia dan menjadi istrinya pula di akhirat. Salah satu yang terkenal jasa Saudah adalah yaitu tahu tentang cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat lebih kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Karena dia juga sudah tua, maka jatah malamnya dia serahkan pada Aisyah radhiyallahu taala anha. Giliran bermalam Nabi bersama Saudah, sesampai di Madinah, maka Saudah hadiahkan kepada istri Nabi radhiyallahu taala anha
Dan alhamdulillah kaum Rasulullah akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali hidup berumah tangga dengan tenang dan bahagia dengan istrinya, itu Saudah binti Zam'ah radhiyallahu taala anha, yang tentu dengan penuh hikmah bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Taib, sekira demikian kajian kita untuk malam ini, dan hadiah masih ada beberapa lagi. Taib, pertanyaannya mudah-mudah. Tahun berapa menikahnya Nabi dengan meninggalnya Khadijah? Nah, silakan. Hah? Tahun ke-10, Masya Allah, mumtazah. Tahun ke-10 Hijriyah. Ahsanti, barakallahu. Silakan. Yang mana ini? Ini atau yang ini? Ini. Baik. Kasihkan mubarak. Masya Allah. Masya Allah. Taib, siapa tadi yang menjadi perantara antara Nabi dengan Saudah binti Zam'ah? Silakan sana. Ya. Haula binti Hakim. Ahsanti, barakallah. Masya Allah. Silakan. Masya Allah. Silakan siap. Bagi enggak kakak tuh? Masya Allah. Wih, Masya Allah. Alhamdulillah. Masih ada 4. Baik. Zam'ah. Sebutkan nama Saudah lengkap dengan nama ayahnya. Bila silakan. Saudah binti Zam'ah ibn Saudah binti Zam'ah binti silakan. Al-Amiri. Ahsanti, barakallahu fiik. Masya Allah. Taib, nih. Kasih. Mana kakak tuh? Taib. Yang pertama tadi menjawab setengah, nih kasih nih. Dek, wih. Nih kasih yang pertama tadi. Ini yang kedua, mana yang tadi? Tuh. Ini kasih bagi yang menjawab pertama tadi. Haitham. Nih. Kasih yang pertama jawab tadi, dari setengah 6. Taib, masih ada 3. Sebutkan 2 orang yang meninggal di tahun itu yang membuat Nabi sedih. Wah, banyak sekali. Nih, coba. Nih. Coba lah. Siapa? Harap tenang. Terus yang kedua? Apa? Abu Talib. Ahsanti, barakallah. Silakan. Apa lagi? Apa hikmahnya Nabi memilih menikah lagi? Silakan. Mana itu?
Dengan buka. Ya ini ha. Ya silakan. Yang belum tadi siapa? Ya silakan. Untuk menutupi keseharian saudara, dan karena kalau menikahi janda itu bisa merawat anak-anaknya. Masya Allah. Ahsanti, Masya Allah. Jadi kalau anak gadis tidak bisa ya, Masya Allah. Fadal ya. Kasihkan. Baik. Sebutkan siapa nama lengkap suami Saudah sebelum Nabi alaihissalatu wassalam. Itu ada nampak yang sana. Silakan. Ya silakan yang nampak lengannya itu siapa? As-Sakran ibn Amr al-Amiri. Mumtaz, Masya Allah. Silakan. Alhamdulillah. Dengan demikian saya kaji malam ini. Sampai jumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Jazakumullahu khairan wa jazakumullahu khairan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insyaAllah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.